Saya sempat tanya sama mereka, Mas, kok kamu itu kok bantu-bantu sini sih? Apa sih yang kalian inginkan? Mereka diam. Mereka yang jawab, Mas, saya ingin berbagi dan belajar. Gitu. Ini, nah ini hidroterapi di kolam renang. Nah itu anak-anak mahasiswa yang bantu seperti itu. Lalu ini terapi NDT. Anak-anak itu dilatih, yang sini itu dilatih untuk bisa jalan, bisa berdiri dan sebagainya. Mereka ditakkan di bola untuk agar kuat punggungnya, dilatih untuk gerakan tangan dan sebagainya seperti itu. Yaitu di standing dia akan bisa berdiri. Lalu jika ada pertemuan bulanan, dalam pertemuan seperti ini antara orang tua itu cerita bagaimana keadaan anaknya dan ceritanya apa, sehingga nantinya dari orang tua lain akan membagi pengalaman mereka menghadapi anaknya. Lalu saat ini karena tujuan dari sebuah organisasi adalah mendidik dan mengembangkan anak yang cacat untuk mandiri, maka kami membentuk yang dewasa, yaitu mengajarkan pada anak-anak yang cacat usia kami ini, yang cacat ini untuk bisa mandiri, bisa berwirausaha, berdagang dan lain-lain. Seperti ibu, sebenarnya mungkin ibu-ibu menganggap anak-anak difabel itu kekurangan dalam berbagai hal. Ibu-ibu takut untuk memasukkan anak ibu ke sekolah. Jangan takut, Bu. Sebenarnya secara fisik memang kami tidak bisa, tapi mungkin kalau secara jalani kami bisa. Saya juga cacat, Bu, tahap difabel, tapi saya nggak pernah masuk PLB. Saya terus sekolah di sekolah normal. Ya Bu, dibully, ya pernah. Tapi dari bully itu saya belajar tentang bagaimana menghadapi tindakan seperti itu, sehingga mental kita akan kuat. Lalu mungkin ibu akan nanti kalau anaknya di sekolah nanti nggak kuat, dia akan sendiri, dia akan dijauhi. Tidak, Bu. Saat anak-anak sekolah, teman-teman mereka itu akan sayang dengan anak-anak yang cacat tersebut. Mereka akan membantu mensupport anak-anak tersebut untuk maju seperti itu. Mengajak mereka untuk jalan-jalan, ya, disayangi gitu lah. Terlihat istimewa gitu di kelas itu. Mungkin nanti di break saya jawab aja tentang masalah dan sebagainya. Terima kasih. Harus dikasih dan harus dikasih hijau. Di sini Pak, jadi ada jalan cacat itu kalau di Jogja udah mulai di sini kan lebih halus menyebutnya sebagai difabel. Dari memiliki kemampuan yang berbeda dan kita semua ternyata juga difabel.
umur kita berbeda. Oke. Pripun, Bu? Kok pada tercengang semuanya? Oke. Tadi pun udah dijelasin ya, mulai dari awal Mbak Safrina sejak kecil, sejak lahir di rumah sakit itu seperti apa, terus lahir gak nangis, sampai dewasa kakaknya minta buku, dia pun minta buku, kakak ingin belajar, bersekolah, dan luar biasanya itu sekolahnya itu. Jadi semangatnya untuk sekolah, semangatnya untuk agar bisa menikmati nikmatnya berseragam sekolah itu yang luar biasa bagi saya. Oke, bagaimana setelah sekolah akhirnya bisa masuk ke perguruan tinggi UNJ, sekarang sudah S2 lulus, dan selanjutnya bagaimana untuk mencukupi kehidupan, nyari kerja. Ini caranya golek kerja. Dia bertekad saya harus nyari kerja sendiri. Bagaimana caranya saya bisa mencari kerja sendiri agar orang itu melihat bahwa saya itu mampu untuk mencari kerja, bahwa saya juga mempunyai kompetensi seperti guru-guru yang lain, karena kebetulan saya itu jurusannya pendidikan ya. Iya. Habis itu masuk ke organisasi di WKJP, yaitu Wahana Keluarga Cerebral Palsy di Jogja. Ya hampir mirip lah dengan kita, cuma bedanya kita itu gak ada pendamping mahasiswa, itu bedanya. Mungkin itu, tapi secara garis besar sebenarnya organisasi sama, bahwa organisasi difabel biar saling menguatkan, saling berbagi, dan bagaimana kita bisa move on, maju terus gitu kan.